Terutama hari ini kita ambil keputusan tentang pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret. Tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. 5. Pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya, dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini. Selanjutnya, pengaturan kewajiban penempatan DHE SDA terhadap komoditas sektor pertambangan minyak dan gas bumi tetap mengacu kepada PP nomor 36 tahun 2023. Ketentuan masa berlaku ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2025. Dan selanjutnya, pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi: pertama, hasil kebijakan kenaikan OMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret. Di rapel itu bukan sesuatu yang datang tanpa dasar. Ia muncul karena ada kebijakan yang mengubah angka penghasilan. Namun disinilah yang perlu kita pahami bersama. Kebijakan bisa ada, regulasi bisa, sudah disebutkan. Tapi pelaksanaan pencairan tetap bergantung pada kesiapan anggaran dan aturan teknis yang mengikat. Dalam sistem keuangan negara, tidak ada pencairan yang berjalan hanya berdasarkan kabar. Harus ada dasar hukum pelaksanaan, harus ada mekanisme resmi, dan sampai mendekati akhir Februari ini, pertanyaan paling krusial masih sama. Apakah regulasi teknis pencairan rapel Maret 2026 sudah resmi diterbitkan? Jawabannya belum. Ini penting untuk ditekankan di awal supaya tidak ada kesalahpahaman. Rencana ada, dasar kebijakan disebutkan persentase kenaikan diperkirakan. Tapi aturan teknis pencairan yang secara khusus mengatur kapan dan bagaimana rapel dibayarkan sampai saat ini masih menunggu pengesahan lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang ramai dibicarakan soal persentase kenaikan. Beredar estimasi bahwa golongan I dan 2AI mengalami penyesuaian sekitar 8%, golongan terpari sekitar 10%, dan golongan IV sekitar 12%. Ini adalah gambaran yang muncul dari pembahasan kebijakan. Namun perlu dicatat, ini adalah estimasi rencana, bukan angka final yang diumumkan dalam bentuk keputusan pencairan. Kenapa ini penting tuh? Karena banyak yang sudah menghitung sendiri di rumah, mengalihkan gaji terakhir dengan persentase, menghitung potensi rapel selama 1 tahun. Bahkan ada yang sudah membuat rencana penggunaan dana tersebut. Tidak salah untuk berharap, tidak salah untuk menghitung kemungkinan. Tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai perhitungan pribadi berubah menjadi kepastian di pikiran. Padahal secara hukum masih menunggu eksekusi. Sekarang kita bahas hal lain yang juga jadi sorotan. Ada wacana bahwa pengelolaan pembayaran pensiun yang selama ini dilakukan oleh PT Taspen untuk ASN dan PT Asabri untuk TNI Polri ke depan akan berada dalam koordinasi lebih langsung dengan Kementerian Keuangan. Tujuannya disebut sebagai reformasi sistem agar lebih transparan, lebih efisien, dan lebih terkontrol secara fiskal. Ini bukan berarti hak pensiunan hilang, bukan berarti sistem lama gagal, tapi ini bagian dari penataan sistem keuangan negara yang lebih terpusat. Langkah seperti ini biasanya memerlukan penyesuaian administrasi, dan setiap penyesuaian administrasi selalu membutuhkan waktu. Disinilah letak pentingnya kesabaran dan ketelitian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu. 5 golongan dengan nominal tertinggi. Berdasarkan data yang beredar, golongan IFA sampai IFA disebut sebagai kelompok dengan rentang penghasilan pensiun tertinggi.
Golongan EV bahkan disebut bisa mendekati angka 5 juta per bulan tergantung masa kerja dan komponen lainnya. Namun sekali lagi ini adalah rentang bukan angka seragam. Kenapa berbeda? Karena perhitungan pensiun tidak hanya berdasarkan golongan. Ia juga ditentukan oleh masa kerja, pangkat terakhir, dan komponen tunjangan yang melekat. Jadi, dua orang dengan golongan sama bisa menerima nominal berbeda. Ini bukan diskriminasi, ini sistem perhitungan. Sekarang kita tarik napas sebentar, karena di balik semua angka dan persentase ini ada satu hal yang lebih besar, ketenangan. Banyak pensiunan yang bukan hanya menunggu uangnya, tapi menunggu kepastian. Karena kepastian memberi rasa aman, kepastian membantu merencanakan kebutuhan. Apalagi menjelang bulan Ramadan 2026, harapan agar rapel cair sebelum atau saat Ramadan sangat besar. Namun sebagai warga negara yang bijak, kita perlu membedakan antara harapan dan keputusan resmi. Dalam sistem hukum keuangan negara, kebijakan dinyatakan final ketika sudah memiliki dasar hukum pelaksanaan. Biasanya dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai turunan yang mengatur teknis. Tanpa itu, instansi pelaksana tidak bisa bergerak. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir jernih. Apa yang sebenarnya membuat banyak orang cemas? Bukan karena tidak ada kebijakan, tapi karena informasi yang beredar terlalu banyak versi. Ada yang menyebut tanggal 1 Maret 2026, ada yang menyebut 10 Februari sebagai acuan administratif, ada yang bilang pasti cair sebelum Ramadan, ada yang bilang sudah final dan tinggal transfer. Ketika terlalu banyak tanggal disebut, pikiran jadi bingung. Karena itu, dalam pembahasan ini, kita gunakan satu rujukan waktu yang sering disebut sebagai target pencairan 1 Maret 2026. Namun ingat, ini adalah target yang disebut dalam konteks rencana, bukan pengumuman resmi pencairan yang sudah berjalan. Kenapa kita perlu satu rujukan waktu supaya tidak terombang-ambing oleh banyak spekulasi? Sekarang kita masuk ke aspek yang sangat penting tapi sering diabaikan, data. Banyak orang berpikir rapel itu tinggal tunggu transfer, padahal satu detail administratif yang tidak sinkron bisa membuat proses tertahan. Data golongan, data masa kerja, status rekening, perubahan alamat, semua itu tercatat dalam sistem. Kalau ada perbedaan antara data yang dimiliki pensiunan dan data dalam sistem resmi, maka proses verifikasi bisa tertunda. Karena itu, sebelum sibuk menunggu notifikasi, ada satu hal yang jauh lebih bijak dilakukan sekarang. Memastikan data benar, pastikan rekening bank masih aktif, pastikan nama sesuai, pastikan tidak ada perubahan administrasi yang belum diperbarui. Ini langkah sederhana tapi dampaknya besar. Sekarang mari kita bahas risiko yang jarang dibicarakan, penipuan. Setiap kali ada kabar pencairan dana besar, selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Modusnya bermacam-macam, mengaku petugas, mengaku bisa mempercepat proses, meminta data pribadi, meminta kode OTP, meminta biaya administrasi. Ingat satu prinsip kuat, proses rapel berjalan melalui sistem resmi. Tidak ada petugas yang meminta kode OTP, tidak ada biaya percepatan, tidak ada transfer balik. Jika ada yang meminta data sensitif atas nama verifikasi rapel, berhenti sejenak, jangan panik, jangan terburu-buru, cek ke kanal resmi. Sekarang saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin terdengar sederhana tapi sangat penting. Tenang itu bukan pasrah. Tenang itu berarti memahami situasi dengan utuh. Kalau kita tahu kebijakan ada, dasar hukumnya disiapkan, mekanisme sedang menunggu pengesahan teknis, dan sistem perbankan disiapkan, maka yang tersisa adalah mengikuti proses, bukan mengikuti rumor. Di tahap ini, pemerintah disebut telah menyiapkan anggaran besar untuk menghindari pola tunda bayar seperti periode sebelumnya. Infrastruktur perbankan juga disebut disiapkan agar transfer berjalan serentak. Namun serentak bukan berarti tanpa verifikasi. Proses skala besar selalu melibatkan pengawasan dan monitoring. Bahkan disebutkan ada prioritas bagi pensiunan berusia di atas 70 tahun atau yang memiliki kondisi kesehatan mendesak. Ini bukan perlakuan istimewa. Ini pertimbangan kemanusiaan. Sekarang mari kita rangkum sementara sebelum lanjut ke bagian berikutnya. Dan tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.